Yesus menyucikan bait Allah. Ini judul yang Markus berikan untuk kesaksiannya di pasal 11 ayat 15 sampai 19. Dan itu juga yang akan menjadi pokok atau tema bahasan dalam refleksi kita menyambut hari Minggu 6 April 2025. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pemuda, remaja, lansia, anak-anak kekasih Tuhan. Cerita ini adalah tentang apa yang Yesus kerjakan di Yerusalem ketika dia masuk ke kota itu untuk mulai menjalani penderitaan, penyalipan, dan kematiannya. Yesus disambut dengan cara yang meriah sekali ketika masuk kota Yerusalem, menumpang seekor keledai. Dan segera Yesus menuju ke bait Allah. Di sana dia melakukan sebuah tindakan yang mengejutkan. Markus membuat laporan seperti ini. Dia mengusir orang-orang yang berjualan di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati di baliknya. Dan dia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa untuk segala bangsa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Nah, episode ini banyak dipakai oleh 1-2 kelompok tertentu untuk mempersoalkan praktek lelang natura, penjualan hasil bumi yang dibawa anggota jemaat sebagai persembahan dalam kebaktian minggu, seperti yang biasa terjadi dalam lingkungan Gemit, terutama jemaat-jemaat di wilayah pedesaan. Nah, perlu Bapak Ibu tahu, di lingkungan Gemit, karena mayoritas warganya adalah petani, pedagang kecil, nelayan, dan pekerja serabutan, persembahan dalam ibadah minggu tidak hanya dalam bentuk uang. Pada musim-musim panen, petani atau nelayan, juga buruh-buruh atau pekerja-pekerja serabutan biasanya membawa jagung, ubi, pisang, ikan, atau hasil tangkapan di laut sebagai persembahan. Menjelang penutupan liturgi ibadah, persembahan-persembahan dalam bentuk natura itu diuangkan oleh majelis jemaat. Caranya, natura itu ditawarkan kepada peserta ibadah. Istilah populernya adalah lelang. Biasanya peserta ibadah antusias, berlomba-lomba untuk menawar barang yang dilelang itu. Seekor ayam yang dijual di pasar dengan harga normal 80 atau 90 ribu bisa terjual dengan harga 200 sampai 300 ribu. Di acara lelang harganya bisa naik 5 sampai 6 kali lipat dibanding harga dijual di pasar normal. Nah, ada kelompok tertentu yang menentang praktik ini. Mereka bilang Yesus saja menyucikan bait Allah. Ia mengusir orang-orang yang berjual beli di bait Allah. Dan karena itu praktek lelang dalam tradisi liturgis jemaat-jemaat pedesaan adalah dosa. Hal ini bertentangan dengan kesaksian Alkitab. Begitu kira-kira keberatan kelompok-kelompok tadi. Sebaliknya, waktu saya masih bekerja di gereja, di lembaga sinode, saya mendapatkan kunjungan dari beberapa teman dari Bandung, GPIB, bahkan juga ada yang GKI. Mereka datang ke kantor, bicara dengan saya, mereka heran dan terkejut. Kok dalam lingkungan jemaat-jemaat Gemit di pedesaan, ada yang membawa persembahan dalam bentuk jagung, dan mereka senang. Karena jagung-jagung itu dilelang dan dipakai untuk mengongkosi pelayanan. Jadi ada pro kontra dalam jemaat. Ada orang yang justru melihat lelang hasil bumi di dalam ibadah jemaat sebagai kearifan lokal, jemaat-jemaat dalam konteks pertanian, tapi ada yang merasa keberatan karena katanya itu menodai kesucian bait Allah sebagai rumah doa. Nah, Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, saya coba membawa praktek dan keberatan ini ke ruang kuliah.
dan menanyakan pendapat mahasiswa calon guru agama Kristen di Universitas Kristen Arta Wacana, program studi ilmu pendidikan teologi. Nah, berikut ini respon beberapa mahasiswa. Menurut saya, ini lelang dalam gereja itu untuk zaman sekarang dianggap boleh, karena dalam perspektif Tuhan Yesus, waktu itu Tuhan Yesus mengusir orang-orang dalam bait suci karena mereka tuh mencari keuntungan yang berlebihan dalam bait suci. Tapi untuk perspektif sekarang, orang berlelang dalam gereja untuk mencari dana dalam mengumpulkan hal tersebut, mereka untuk kemuliaan nama Tuhan, pekerjaan Tuhan, yaitu membuat kegiatan-kegiatan yang mengutamakan namanya Tuhan. Respon pertama, lelang dalam liturgi ibadah jemaat-jemaat Gemit sah karena hasilnya dipakai untuk membiayai pelayanan dan tidak ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan di halaman bait Allah hasilnya tidak melulu untuk pembiayaan pelayanan, tetapi keuntungan pribadi pengelola urusan ibadah dan ada unsur paksaan. Itu sebabnya Yesus menentang praktek itu di bait Allah. Tetapi menurut mereka mahasiswa ini, lelang yang dilakukan dalam jemaat-jemaat Gemit adalah sah. Karena selain tidak ada unsur paksaan, juga hasilnya untuk pelayanan. Respon kedua. Beta, lelang hasil bumi dalam ibadah hari Minggu itu sudah salah. Memang di Perjanjian Baru ada cerita tentang Yesus mengusir para pedagang dari bait Allah. Itu terjadi karena mereka melakukan komersialisasi ibadat, sedangkan hasil bumi dalam gereja adalah bentuk ucapan syukur karena hasil panen yang baik. Hasil bumi yang dibawa ke gereja berasal dari anggota jemaat yang bersyukur atas berkat yang mereka terima dalam pekerjaan sebagai petani atau nelayan. Sementara jual beli di bait Allah merupakan bentuk eksploitasi ekonomi terhadap mereka yang datang beribadah. Mahasiswa itu katakan dengan istilah terjadi proses komersialisasi ibadah. Respon ketiga. Tapi kadang lelang di gereja tuh sebagai tempat pamer sah. Ini orang kaya, orang ini kadang taruh harga ini yang tinggi supaya kita tahu kalau orang tuh kaya. Lelang dalam ibadah juga ada sisi negatifnya, yaitu seperti berebut mendapatkan natura lelang itu. Di dalamnya ada unsur penonjolan diri, yakni memberi tawaran dengan harga yang tinggi supaya dilihat orang, supaya mendapat pujian atau semacam kebanggaan karena memberi dalam jumlah yang besar kepada pelayanan. Nah, ini yang biasa terjadi di masa-masa kampanye pemilu atau pemilu legislatif. Karena biasanya para caleg datang ke gereja lalu menawarkan harga lelang dengan nilai yang tinggi supaya dikenal dan kalau bisa dapat simpati agar nanti dalam pemilu mereka dipilih. Rasanya peringatan ini perlu diwaspadai. Respon keempat. Zaman sekarang nih tidak apa-apa sebenarnya, tapi mesti kita nih yang harus hati-hati. Untuk itu, sebenarnya kita sudah boleh memaksa orang-orang untuk mengambil hasil bumi. Seperti contohnya bupati. Kadang-kadang kita mengambil bupati untuk mengambil harga dasar yaitu 1 juta atau 2 juta. Atau Pak Camat 500.000 dalam 1 ikat jagung. Kadang-kadang itu juga membuka peluang untuk mereka mengambil korupsi, agar sebenarnya gereja juga harus ikut bertanggung jawab dalam praktek mengelurkan korupsi. Menurut mahasiswa tadi, gereja juga sebenarnya ikut dalam proses menyuburkan korupsi. Itu terutama kalau lelang hasil bumi ditawarkan kepada pejabat-pejabat publik atau kepala-kepala dinas dengan harga yang tinggi. Padahal kita tahu bahwa gaji pejabat-pejabat itu tidak seberapa. Lalu kalau mereka ditawari harga tinggi, dari mana uangnya mereka ambil? Nah, kondisi ini menjadi salah satu alasan pejabat-pejabat itu cenderung melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Begitu Bapak Ibu Saudara-saudara, pendapat dari para mahasiswa ketika kami menyelenggarakan diskusi dalam perkuliahan. Nah, saya berterima kasih kepada 3 mahasiswa yang baru saja kita dengar pendapatnya. Nah, sekarang mari kita memahami
apa yang dilakukan Yesus dalam tindakan penyucian bait Allah, seperti yang dilaporkan dalam Markus pasal 11 ayat 15 sampai 19. Ketika Yesus tiba di bait Allah, dia melihat proses jual beli binatang kurban di halaman bait Allah. Dia juga mengamati proses menukar uang yang akan dipakai sebagai persembahan dalam ibadah. Dan kejadian itu dilaporkan oleh keempat kitab Injil. Di kitab Yohanes disebutkan bahwa jual beli di bait Allah itu termasuk binatang seperti lembu, kambing, dan domba. Yohanes 2 ayat 14. Nah, praktek ini sebenarnya bukan baru. Itu sudah berlangsung lama. Ketika Yesus berumur 8 hari dan pertama kali mengunjungi bait Allah, disebutkan bahwa ayahnya dan ibunya membawa sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Di Lukas pasal 2 ayat 24. Nah, binatang-binatang itu pasti dibeli Yusuf dan Maria dari pedagang di halaman bait Allah. Hal yang sama juga pasti terulang lagi ketika Yesus berumur 12 tahun dan datang ke bait Allah di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Berjual beli kebutuhan ibadah di halaman bait Allah justru mempermudah para peziarah yang hendak melakukan ibadah di tempat itu. Karena ada kewajiban bagi orang Israel yang datang ke bait Allah untuk membawa binatang kurban berupa hewan sebagaimana yang diatur dalam kitab Imamat. Bayangkan orang yang datang dari Galilea ke Yerusalem yang berjarak kurang lebih 300 atau 400 kilometer harus membawa anak domba atau lembu dari rumahnya, dari kampung halamannya di Galilea. Biaya perawatan selama dalam perjalanan, juga biaya transport pasti mahal. Nah, karena itu akan mudah dan efisien jika binatang kurban itu dibeli di bait Allah. Tentu saja binatang-binatang yang dijual di situ sudah lewat sensor, yakni tidak kedapatan cacat setelah diperiksa para imam, dan karena itu layak dijadikan binatang kurban dalam ibadah di bait Allah. Nah, Markus menyebut bahwa Yesus mengobrak-abrik meja para penukar uang di situ. Nah, rupanya di halaman bait Allah juga ada counter money changer, tempat penukaran uang disediakan bagi kaum proselit, orang bukan Yahudi yang datang ke Yerusalem untuk belajar agama Yahudi. Dan karena itu mereka ikut dalam kegiatan ibadah agama Yahudi. Orang-orang ini tidak membawa hewan kurban. Persembahan mereka berikan dalam bentuk uang. Dan yang mereka bawa adalah uang Roma, yaitu dinar. Padahal untuk kebutuhan ibadah bait Allah bukan dinar, tetapi sikal, mata uang Yahudi yang dipakai. Jadi di halaman bait Allah ada depot penukaran uang, semacam money changers. Pemilik money changers ini siapa lagi kalau bukan imam-imam kepala. Dan sudah bisa diduga nilai tukarnya atau kurs itu dinaikkan sehingga menguntungkan pemilik money changer. Ini yang namanya komersialisasi agama. Memanfaatkan emosi keagamaan untuk mendapat keuntungan material. Toh orang harus beli atau tukar uangnya meskipun harganya sangat tinggi. Nah, jadi para petugas ibadah di bait Allah memanfaatkan momen ibadah untuk meraih keuntungan dengan menaruh harga tinggi dari biasanya. Baik bagi binatang yang dijual maupun kurs atau nilai tukar sikal. Orang-orang yang datang ke bait Allah untuk beribadah tidak punya pilihan lain. Mereka harus menukar uangnya atau membeli binatang kurban di situ, meskipun dengan harga yang mencekik. Ini yang Yesus tolak. Dia melihat adanya praktek korupsi dan kolusi dalam ibadah bait Allah. Para imam kepala dan pelayan yang bekerja di bait Allah menggunakan simbol-simbol keagamaan dan emosi religius umat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
Peserta ibadah dibius dengan aturan-aturan keagamaan dan katanya untuk bersyukur kepada Tuhan. Padahal maksud dan tujuan yang terselubung ialah mereka mendapatkan keuntungan dan karena itu boleh hidup bermewah-mewah, berfoya-foya dengan persembahan atau biaya yang dikeluarkan oleh peserta ibadah. Di poin ini kita patut melakukan introspeksi diri. Karena praktek memperkaya diri yang dilakukan para imam kepala dan ahli-ahli Taurat di Bait Allah masih banyak juga terjadi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan masa kini. Termasuk juga ibadah-ibadah liturgis yang diselenggarakan secara rutin, baik pada hari-hari Minggu maupun juga hari-hari raya gerejawi. Seringkali para pemimpin agama di aras organisasi dan petugas ibadah lebih sibuk menghitung uang kolekte. Berapa besarnya persembahan dalam satu minggu, sehingga tidak peduli dengan domba-domba yang hilang atau yang pergi ke kandang lain. Kita juga lebih sering suka membangun gedung-gedung kebaktian, membangun kaki dian, sehingga tidak sadar bahwa gedung kebaktian yang kita bangun justru kosong, karena umat justru berpindah agama atau beralih denominasi. Sidang-sidang gerejawi yang makan waktu sampai 2 minggu, 10 hari. Isinya hanya berdebat tentang masalah gaji, kenaikan golongan, sumbangan dari jemaat kepada organisasi, dan belum banyak bicara tentang bagaimana orang-orang atau warga gereja ditolong keluar dari kemiskinannya. Apa bentuk-bentuk konkret dari bantuan-bantuan ekonomi dan pemberdayaan, kapasitas dan keterampilan, supaya anggota jemaat bisa ikut bersaing di pasar kerja. Tidak sedikit jemaat-jemaat di kota melakukan pelayanan KKR atau KPI ke desa. Yang mereka bawa ke sana adalah semen, seng, dan besi beton. Semua itu untuk membangun gedung atau memperindah menara doa. Padahal justru banyak anggota jemaat yang lebih membutuhkan biaya studi, pelatihan-pelatihan keterampilan, serta modal untuk berusaha. Mengapa itu bisa terjadi? Ini karena membangun manusia masih dianggap sebagai tugas yang tidak penting. Bahkan dapat berakibat munculnya pesaing-pesaing baru yang mengancam kedudukan dan status quo para pemimpin saat ini. Kalau membangun gedung dan memperlengkapi fasilitasi, justru akan melahirkan mental keberuntungan atau merawat yang disebut dengan sistem dan struktur yang sedang berlangsung. Orang miskin dibantu dengan berbagai bansos supaya mereka tetap miskin. Sehingga nanti pada masa pemilihan umum atau pilkada atau pemilihan pemimpin-pemimpin di level agama, mereka bergantung pada si pemberi bansos atau yang berhasil selalu datang membawa bantuan-bantuan untuk pembangunan fisik. Tidak jarang juga ibadah-ibadah dirancang untuk mendapatkan persembahan berlipat ganda. Khotbah-khotbah menekankan perlunya pemberian persembahan, persepuluhan. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Tetapi diapakan persembahan itu masih belum jelas. Terkadang justru untuk menghiasi gedung, menaikkan gaji dan tunjangan. Sementara pemberi persembahan terus hidup dalam kondisi yang menyedihkan. Ada juga pengkhotbah yang menerapkan tarif bagi yang memintanya. Tetapi ketika berkhotbah, dia menekankan bahwa pelayanannya dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Surat-surat gerejawi juga seringkali dijual dengan harga yang sangat menukik. Katanya sebagai tanda ucapan syukur kepada Allah. Praktek ini terlihat saleh, tetapi sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan para pedagang dan pemilik modal di Bait Allah. Dan Alkitab melaporkan bahwa Yesus marah, menolak ibadah-ibadah yang seperti itu. Ketika tiba di Yerusalem,
untuk menjalani proses penyaliban. Tindakan pertama yang dilakukan Yesus adalah penyucian bait Allah dari praktek dagang. Yesus membersihkan bait Allah dari noda yang dilakukan oleh para pemimpin agama dan fungsionaris ibadah. Dengan cara itu, Yesus memulihkan fungsi bait Allah, yaitu sebagai rumah doa. Dalam urusan doa, uang atau persembahan adalah hasil, bukan prasyarat. Sementara para imam menjadikan uang sebagai prasyarat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Allah. Itu yang ditolak oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, lansia, pemuda, remaja, anak-anak, kekasih Tuhan. Kembali ke pendapat mahasiswa di awal refleksi tadi. Apakah itu berarti melakukan aktivitas dagang seperti lelang natura dalam ibadah, hari Minggu, atau hari-hari raya gerejawi tidak diperbolehkan? Jawaban mahasiswa di atas perlu mendapat perhatian. Yesus marah melihat praktik jual beli bukan karena masalah jual belinya, tetapi pada motivasi mencari keuntungan pribadi yang dibungkus dengan pelayanan. Dan modusnya adalah penerapan harga yang tinggi dengan memanfaatkan situasi. Manakala dalam gereja kita mempraktekkan lelang natura dengan maksud seperti ini, maka tindakan itu salah. Tetapi kalau lelang natura itu dalam rangka mendukung pekerjaan pelayanan, atau hasil dari lelang itu justru dipakai untuk memberdayakan anggota jemaat, artinya manfaatnya kembali dinikmati oleh jemaat, maka hal itu sama dengan Tuhan meminta umat Israel saat hendak mendirikan kemah suci untuk memberikan harta bendanya mendukung pembangunan itu. Jadi faktor pembeda antara penyucian bait Allah oleh Yesus dengan tradisi lelang natura dalam ibadah jemaat masa kini dalam lingkungan Gemit adalah pada motivasinya. Motivasi memang tidak bisa dilihat, tetapi dapat diamati, yaitu pada penentuan harga dan penggunaan kebijakan. Apakah untuk menindas atau membebaskan, membebani jemaat yang lain, atau menjadi ruang di mana orang menyatakan syukur kepada Tuhan. Itu bisa kita lihat misalnya contoh. Ya, meminta seorang camat untuk membayar seekor ayam dengan harga 1 juta rupiah. Apakah itu membebaskan? Atau cukup saja ya melelang dan kemudian Pak Camatnya yang menjawab dengan 1 juta. Itulah yang disebut ruang untuk dia bersyukur, bukan memaksa dia untuk 1 juta bagi seekor ayam. Nah, itu yang perlu mendapat perhatian. Di sini sebuah pembelajaran kita peroleh, yakni semua kita yang diberi kepercayaan, menerima wewenang membuat kebijakan, memimpin orang dalam organisasi, diminta untuk tidak melakukan praktek jual beli dengan menggunakan atribut-atribut ibadah atau eksploitasi emosi keagamaan. Dan itu harus ditunjukkan juga dalam proses membuat kebijakan. Kebijakan-kebijakan kita justru harus memberi pembebasan dan sukacita, bukan membebani dan membuat warga jemaat lebih menderita dan hidup dalam kemiskinan. Selama masa pelayanannya di bumi, berkali-kali Yesus memberi perhatian kepada pembebasan orang miskin. Dan itu dia tunjukkan secara demonstratif di luar gedung ibadah, yakni di jalan, di pasar, di tempat kerja, di danau, di laut, dalam kehidupan sehari-hari. Hal terakhir yang Yesus lakukan, yakni menjelang penangkapannya, adalah melakukan reformasi ibadah dan pembaharuan liturgi. Dia datang ke bait Allah untuk mengembalikan bait Allah yang dijadikan sarang penyamun oleh para pemimpin agama dan ahli-ahli Taurat, dikembalikan fungsinya
menjadi rumah doa. Penyucian bait Allah adalah tindakan terakhir yang Yesus lakukan, yakni mengembalikan fungsi bait Allah sebagai rumah doa, sebagaimana yang dinubuatkan dalam Yesaya 56 ayat 7 dan Yeremia 7 ayat 11. Yesus dengan cara itu hendak menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa ibadah bukan kegiatan komersial dan liturgi bukan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Ini yang harus menjadi model bagi pelayanan gereja di segala tempat dan waktu, termasuk juga dalam peribadatan-peribadatan yang terselenggara di dalam jemaat-jemaat kita di wilayah Nusa Tenggara Timur. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian.